Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu tidak kalau ternyata Amerika Serikat juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial loh, sama seperti Indonesia yang juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dan di Indonesia memiliki perbedaan. Lalu apa saja perbedaan itu? Simak video ini sampai habis ya. Berikut beberapa perbedaan sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dan di Indonesia. Perbedaan yang pertama yaitu sistem pemilihan presiden. Perbedaan yang kedua, kekuasaan legislatif. Perbedaan yang ketiga, sistem partai politik. Perbedaan yang keempat, kekuasaan keamanan nasional. Perbedaan yang kelima, sistem pengadilan. Perbedaan yang keenam, sistem partai politik, dan yang terakhir, kepemimpinan di tingkat lokal. Berikut penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. 1. Sistem pemilihan presiden. Di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan di Amerika Serikat, pemilihan presiden dilakukan melalui sistem electoral college yang terdiri dari perwakilan dari setiap negara bagian. 2. Kekuasaan legislatif. Di Indonesia, presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam proses legislatif. Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang. Sedangkan di Amerika Serikat, undang-undang biasanya dibuat oleh parlemen dan presiden memiliki kekuasaan veto yang terbatas. 3. Sistem partai politik. Di Indonesia, sistem partai politik bersifat multipartai, yang berarti ada banyak partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Sementara itu, di Amerika Serikat, sistem partai politik bersifat dua partai atau duopoli. Artinya, di mana hanya ada dua partai besar yang memiliki pengaruh besar dalam politik. 4. Kekuasaan keamanan nasional. Di Indonesia, presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam hal keamanan nasional termasuk kekuasaan militer dan kepolisian. Sementara di Amerika Serikat, kekuasaan dalam hal keamanan nasional lebih terbagi antara presiden dan kongres. 5. Sistem pengadilan. Di Indonesia, presiden memiliki kekuasaan dalam hal pengangkatan hakim. Sistem pengadilan di Indonesia juga lebih terpusat, di mana Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi. Sedangkan di Amerika Serikat, pengangkatan hakim dilakukan oleh presiden dan dikonfirmasi oleh senat. Pengadilan di Amerika Serikat terdiri dari banyak badan pengadilan yang independen atau swadaya. 6. Sistem partai politik. Di Indonesia, meskipun sistem partai politik bersifat multipartai, namun dalam prakteknya partai politik cenderung memiliki hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh elit yang berkuasa. Sehingga meskipun secara formal partai politik bersaing, namun dalam pernyataannya terdapat dinamika politik di dalam partai politik yang bersifat vertikal. Sedangkan di Amerika Serikat, partai politik cenderung lebih bersifat horizontal, di mana kekuasaan di dalam partai politik lebih merata dan tidak terpusat pada suatu tokoh elit. 7. Kepemimpinan di tingkat lokal. Di Indonesia, presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam memilih dan memberhentikan gubernur dan bupati atau wali kota, sehingga kebijakan-kebijakan yang diterapkan di tingkat lokal juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sementara itu, di Amerika Serikat, kekuasaan dalam hal kepemimpinan di tingkat lokal lebih diberikan kepada otoritas lokal yang lebih independen. Apakah sistem presidensial yang ditetapkan di Indonesia sudah sesuai dan tepat? Menurut kami, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ini sudah sesuai, di mana presiden melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.